Shalom, selamat pagi semuanya. Pada kontekstual Bible reading pada pagi hari ini, kita sampai pada Yohanes pasal 15. Dipersilakan. Yohanes pasal ke-15. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang diperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Dan kamu yang memilih aku. Tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataan. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapa-Ku. Sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci baik aku maupun Bapa-Ku. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat, mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Ya, terima kasih. Yohanes pasal 15 ini ada 3 perikop, di mana perikop yang pertama, di sini Tuhan Yesus menekankan bahwa Dialah pokok anggur yang benar. Ya, jadi dan kita adalah ranting-rantingnya. Ranting tidak akan berbuah bila tidak melekat pada pokok anggurnya. Melekat di sini dalam bermakna melekat pada pokok anggur di sini adalah tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan
di dalam kita. Dan tinggal di dalam Tuhan berarti hidup bergaul dengan Tuhan dan kita menghidupi firman-Nya. Bila tinggal di dalam Yesus dan firman-Nya di dalam kita, di sana dikatakan bahwa Tuhan akan mengabulkan permintaan kita. Ya, jadi kalau kita melekat pada pokok anggur yang benar, kita ranting-rantingnya, dan kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita, maka kita maka kita ranting-rantingnya itu akan berbuah lebat dan nama Tuhan dipermuliakan. Kemudian pada perikop yang kedua, perintah untuk saling mengasihi. Jadi di sana dikatakan bahwa seperti Bapa mengasihi Yesus dan Yesus mengasihi kita, dan kita tetap tinggal di dalam kasih-Nya, supaya apa? Supaya sukacita Yesus itu ada di dalam kita dan sukacita kita menjadi penuh. Ya, siapa di dalam dunia ini yang kita tidak ingin mendapatkan sukacita? Selalu sukacita. Ya, jadi kita tidak ada orang yang tidak ingin selalu bersukacita. Ya. Dan perintahnya adalah supaya kita saling mengasihi seperti Yesus telah mengasihi kita. Teladan Tuhan Yesus, tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih Yesus. Yesus rela mati bagi orang yang dikasihnya, bagi kita sahabat-sahabatnya. Ya. Kita disebut sahabat, bukan lagi hamba. Ya. Apabila kita berbuat sesuai dengan yang diperintahkannya. Dan prakarsa pilihan itu ada pada Tuhan, ya. Jadi kita yang dipilih oleh Tuhan Yesus, bukan kita yang memilih Dia, ya, supaya kita pergi dan berbuah dan buah kita itu tetap. Dan janji Tuhan, apabila kita melakukan apa yang diperintahkannya, apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Ya. Kemudian perikop yang ketiga ayat 18 sampai 27. Di sana ada kebencian, ya, dunia membenci Yesus dan murid-muridnya. Kebencian biasanya dipicu oleh karena adanya perbedaan dari dunia dan bukan dari dunia. Ya. Kemudian juga perbedaan tidak mengenal dan tidak mau mengenal Yesus, ya. Dunia membenci kita oleh karena dunia lebih dahulu membenci Tuhan Yesus, maksudnya, ya. Nah, untuk itu tugas kita bersaksi tentang Yesus kepada dunia, tentang kasih-Nya terhadap dunia ini. Untuk supaya apa? Supaya mereka mengenal Dia, ya, mereka mengenal Dia dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Tetapi ada konsekuensi, ya, ada konsekuensi apabila kita bersaksi kepada dunia yang belum mengenal Dia ini, kita rela dibenci, ya, oleh dunia, diperlakukan tidak adil dan mengalami tekanan. Ya, banyak hamba-hamba Tuhan yang sudah mengalami, banyak dari kita yang sudah mengalami tekanan ini, perlakuan tidak adil. Kita tentu tidak lupa Bapak MKC, ya, itu salah satunya yang mengalami tekanan, mengalami perlakuan tidak adil, mengalami penganiayaan, ya, dan itu Tuhan sudah tekankan bahwa itu akan terjadi karena dunia sudah lebih dulu membenci aku, maka dunia juga akan membenci kamu, ya. Tetapi Tuhan itu memang begitu besar kasih-Nya, ya. Tuhan memberi kita kekuatan dengan mengutus Roh penghibur, yaitu Roh Kudus-Nya, ya. Nah, amanat teks pada pagi hari ini melekat pada pokok anggur yang benar, ya, yaitu Tuhan Yesus, ya. Nah, seperti Yesus telah mengasihi kita, demikian juga kita hidup saling mengasihi. Itu adalah perintah-Nya.
walau dunia membenci kita sebagai murid Yesus, kita harus tetap bersaksi. Ya. Aplikasinya di dalam kehidupan kita, hidup melekat, tetap hidup melekat pada Tuhan Yesus ya, supaya apa? Supaya kita berbuah lebat dan mempermuliakan nama Tuhan. Aplikasi yang kedua yaitu kita hidup saling mengasihi, ya, supaya orang di sekitar kita itu juga melihat kasih Yesus di dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita harus tetap setia, teguh di dalam iman dan tetap bersaksi, ya, dan banyak jiwa ya boleh mengenal Dia dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Amin. Ya, kiranya firman pada pagi hari ini boleh memberkati kita semua. Terima kasih Dr. Wiwi untuk firman-Nya. Biarlah kita terus diingatkan melalui Yohanes 15 untuk kita terus melekat kepada Tuhan, melekat pada pokok anggur yang benar, dan kita akan berbuah. Biarlah kita akan meresponi dengan pujian, ini hatiku menyembahmu. Ketika kita mengasihi Dia, kita tetap hidup melekat, hidup sesuai dengan perintah-Nya untuk saling mengasihi. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Ini hatiku ya Tuhan. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Katakan, hatiku mengasihimu Tuhan. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Katakan, hatiku mengasihimu Tuhan. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Sekali lagi katakan, hatiku mengasihimu. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Tuhan,
Kita berkomitmen kepada Tuhan supaya kita semakin melekat kepada Tuhan dan kita terus berbuah lebat apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Kita tetap mau mengiring Tuhan, kita tetap mau mengasihi Tuhan, dan kita tetap mengasihi orang lain, menjadi berkat buat orang lain. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, kasih-Mu sudah nyata dalam hidup kami. Biarlah Tuhan pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kami untuk kami Tuhan terus melekat kepada Tuhan, hidup yang berbuah, yang memuliakan Tuhan. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami tidak akan pernah lepas daripada kasih-Mu. Kasih-Mu sempurna di dalam kami. Oleh sebab itu biarlah kasih-Mu yang terus menolong kami untuk kami tetap setia, tetap beriman kepada Tuhan, tetap melakukan apa yang Tuhan kerjakan dan berbuah lebat, mengasihi sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur kepada-Mu. Terima kasih Tuhan.